Oke, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Waalaikumsalam nggak? warahmatullahi. Jelas ya suara saya. Jelas, Pak. Oke, kita masuk ke minggu kedua ya. Sebetulnya harusnya minggu ketiga, minggu pertama nanti kita ganti tugas saja deh. Jadi yang sekarang kita akan bahas digital evidence acquisition. Artinya bagaimana kita mengumpulkan barang bukti ya digital. Yang pertama, apa itu data acquisition pada digital forensik? Di digital forensik, data acquisition itu merupakan suatu proses mengumpulkan dan menempatkan digital evidence di forensik di investigasi forensik. Jadi mengamankan ya, mengumpulkan dan mengamankan digital evidence. Nah, di data acquisitions ini meliputi eh, pengambilan forensik image dari digital device dan komputer teknologi untuk diakses. Jadi dari hard disk kita buat image-nya gitu ya. Terus recover and restore data. Nah, data-data yang tidak bisa diambil itu kita bisa recover gitu ya. Atau data yang mau diambil nih sebenarnya disembunyikan gitu ya. Kita recover dan restore data. Mungkin aja datanya udah dihapus gitu kan ya. Namanya juga kejahatan apa cyber, pasti dia akan menghilangkan bukti. Caranya misalnya dihapus, di format segala macam. Nah, itu yang nanti akan kita recover atau di restore. Selanjutnya eh, ini metode digital forensik. Kalau di minggu sebelumnya kita bahas tahapannya itu secara umum. Nah, ini berdasarkan National Institute of Justice. Ini ada empat ya. Ada identification, ada lima: identification, collection, examination, analysis, dan reporting. Nah, identification itu apa sih? Jadi di awal itu melakukan pemilihan barang bukti gitu ya untuk mendukung penyelidikan. Jadi nggak semuanya akan diambil. Lalu ada di dalam proses ini ada pelabelan, ada perekaman untuk menjaga integritas dari barang bukti. Lalu yang kedua ada collections, mengumpulkan data untuk mendukung proses penyidikan. Jadi yang pertama ini milih dulu, belum langsung dikumpulin ya, namanya identifikasi. Tulis dulu semuanya kira-kira apa yang nanti akan diambil gitu. Nggak semuanya diambil. Di dalam identifikasi itu juga ada pelabelan gitu ya, dan ngerekam misalkan sebelum diambil kita rekam dulu posisi terakhir si digital evidence seperti apa. Misalnya digital evidence kita ambil komputer gitu ya, kita foto kondisi kita sebelum ambil, mungkin bisa kita videokan gitu untuk menjaga integritasnya. Oh, nah di collections baru kita akan kumpulkan semua bukti-buktinya. Di dalam situ ada proses pengambilan data dari sumber data yang relevan. Gitu. Jadi sumber data yang relevan artinya yang memang hanya untuk mendukung penyelidikan gitu ya. Sisanya ya kita nggak perlu ambil. Lalu tahap selanjutnya adalah examination. Nih, setelah diambil semuanya kita lakukan pemeriksaan data. Nah, setelah itu juga dipastikan data yang diambil itu file asli gitu, berdasarkan dari sumber datanya. Nah, makanya setiap file yang kita ambil itu perlu dibuat hashingnya nanti, teknik validasi untuk yang teknik hashing. Misalnya pakai MD5 gitu ya, atau SHA-1. Nah, ini kita bisa pakai untuk validasi file. Buktinya untuk, fungsinya itu untuk melihat integrasi dari file. Contoh misalkan ya. Nah, ini kayaknya sharingnya lebih enak. Share lah semuanya ya. Desktop berapa nih? Oh, satu. Ini di desktop satu.
Di terminal ada ya? Oke, kita cari yang online aja deh. Terminate. Hmm, oke, flash online. Nah, ini contohnya. Misalkan saya punya input, eh, ini contoh aja ya. Misalkan inputnya halo gitu ya. Nah, kita punya hash ini yang nanti kita gunakan. Nah, kalau misalkan halo ditambah spasi aja udah berubah hashnya. Itu artinya berarti filenya itu udah diubah gitu. Sampai sederhananya itu untuk memastikan integritas dari datanya gitu ya. Jangan sampai ada yang diubah. Ini pakai SA256 misalkan. Ini file. Nah, ini contohnya misalkan file. Saya mau bikin misalkan eh, ini ya file di mana? Download. Oke, misalkan test file.txt. Oke, halo. Saya drop di sini. Nah, kita dapat ini ya si hashnya. Nah, ini yang pertama. Oke, terus saya mau ubah si test filenya jadi tambah ini aja ya. Namanya sama aja test file. Jadi ketika kita rubah, lihat hashnya, kok jadi error? Ini ulang lagi. Ini hashnya berubah. Kita lihat di sini, kelihatannya yang tadi 04 ini jadi F4. Tuh, ini untuk memastikan integritas. Gitu. Jadi setiap kali file yang kita ambil dari sumbernya akan kita buat hashnya. Ini nggak akan ngaruh nih. Misalkan saya ubah gitu ya si tadi vites filenya, saya kembaliin ke semula. Kita kembaliin lagi, harus di refresh. Akan jadi 04 lagi. Sama kayak yang pertama ya, ini 04, ini 04. Kalau misalkan saya ganti test file.txt-nya jadi ttf.txt, ini nggak akan mengubah dari si isinya. Tetap sama. Karena yang dilihat dari integritas datanya, integritas isinya ya, bukan dari nama filenya. Gitu. Ini hash. Kayak file digital perlu dilakukan identifikasi dan validasi file dengan teknik hashing. Itu yang tadi sudah kita lakukan. Selanjutnya di analisis. Analisis ini tahapan utama di mana setiap image yang kita dapatkan dianalisis. Jadi image-image yang tadi udah kita ambil, kita analisis untuk mencari bukti berkaitan dengan kasus. Jadi analisis ini digunakan untuk bisa menjawab pertanyaan ya. 5W plus 1H. What, apalagi what, why, where, when, terus apa lagi satu lagi ya. Who, who satu lagi. Yang terakhir H itu ada how. Nah, terakhir ada reporting, pelaporan hasil analisis dan pemaparan kesimpulan. Ya, ini di metode
digital forensik menurut National Institute of Justice. Ini kalau mau dibikin misalkan tugas akhir, skripsi atau mau bikin jurnal gitu ya, kan nanti ada jurnal tes ya, bisa pakai ini untuk digital forensik. Misalkan mau buat digital forensik untuk mengembalikan data di SSD, bisa pakai metode ini. Oke, nah selanjutnya digital evidence. Nah, digital evidence itu informasi apapun yang memiliki nilai yang disimpan dalam bentuk dan ditransmisikan secara digital. Gitu ya. Apapun, ini dibagi menjadi dua ya, ada volatile dan non-volatile. Kalau volatile data itu tidak permanen, bisa hilang kalau dimatikan atau di restart gitu ya. Biasanya ada di RAM, di cache, di prosesor, di register dan lain sebagainya. Nah, kalau non volatile ya, ya memang disimpan gitu. Bisa disimpan di hard disk, bisa disimpan di USB, bisa di CD, DVD, Blu-ray, magnetic tape dan lain sebagainya. Nah, ini adalah rule of thumb. Artinya apa ya? Rule of thumb itu semacam eh, kesepakatan yang tidak ada aturannya. Secara umum lah ya. Nah, kewajarannya yang semua orang sudah sepakati gitu. Rule of thumb tuh untuk data acquisition. Jadi pengambilan evidence itu tanpa menambah modifikasi ya, altering tuh atau merusak original datanya. Establish and demonstrate that the examined evidence is the same as the which original obtained. Jadi bisa mendemonstrasikan atau memastikan kalau data yang akan di analisis yang akan kita analisis itu sama, tidak ada perubahan saat sedikit pun dari data originalnya. Nah, yang ketiga ini melakukan analisa dari bukti ini secara akuntabel, terpercaya dah ya, dan repeatable fashion dan secara berulang. Jadi kalau kita meriksa evidence itu nggak hanya sekali, tapi bisa berkali-kali gitu ya, sampai kita sudah yakin dengan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, tipe untuk data acquisitions ada dua tipe data acquisitions. Yang pertama ini static, jadi copy dari hard drive gitu ya, dari port system on, bisa dari hard disk gitu. Ini biasa yang kita gunakan lah ya. Does not alter data, so it's repeatable. Ini bisa berulang-ulang. Karena kita cuma ngambil aja read. Yang kedua adalah live. Live itu adalah copying data from a running computer. Gimana kalau misalkan barang bukti yang kita temukan di TKP itu eh, masih hidup gitu komputernya. Nggak mungkin kan kita matiin. Terus nggak mungkin juga misalkan bentuknya PC kita tetap pastiin hidup untuk dibawa-bawa misalkan ke gedung bukti gitu, ke gedung KPK gitu. Ini nggak bisa. Nah, makanya ada namanya live acquisitions. Nah, ini ketika komputernya itu menyala, misalkan ya, bisa collecting RAM, misalkan ya, RAM kan butuh, kalau masih menyala ya kita bisa ambil dari RAM-nya gitu. Mungkin dia nggak nulis di storage, tapi di RAM-nya masih kelihatan. Kira-kira gimana sih live acquisitions itu? Nah, kita lihat dari bapak-bapak ini menggunakan FTK Imager. Kok nggak jalan? Oke. Ini suaranya kedengeran ya tadi? Kedengeran Pak. Kedengeran ya? Saya ulang. Ini kenapa nggak mau jalan? Jalan dong. Wes, ada yang aneh. Dia kenapa nggak mau play? Oke, ini coba. Nggak ke play ya si videonya ya. Aneh juga nih. Coba saya ulang nih.
Hmm. Hello students, in this section we are going to learn how to capture live data or you can say volatile data from the suspect's Oke, ini computer kita system. mau ambil data dari RAM pakai FTK Imagers. Nah, ini tool yang nanti akan kita pakai juga nih. We are just taking an example that the suspect's computer is running a Windows OS. So for that purpose, we are going to use our favorite tool, that is Access Data's FTK Imager. As you know, in the very beginning, I had told you that there are two options. You can go to File, and if you want to take the copy of the hard disk, if you want to acquire the evidences from the hard disk Nah, of the ini suspect, untuk you simply ngambil need to go to create data disk dari image. hard disk ya. Kita bisa create disk image. Jadi ini posisinya computer evidence-nya kita posisikan kalau misalkan dia masih live gitu ya di komputernya. Nah, But ini this kita time mau we are melakukan interested capture in memori. capturing all the evidences that may be stored on the RAM. That is all the live data or all the volatile data. In short, the volatile data is something which may get deleted once your computer is shut down. They are for a temporary period of time. So we have to make sure that the computer is kept on for the entire process until we capture the entire evidences from that RAM. In short, it is also called as RAM dump. So we are going to perform this RAM dump using this simple tool, Access Data FTK Imager. So what you need to do is you need to simply click on File and go to Capture Memory. And then you need to give a path. Let me give it a path as our evidence folder. For example, let me go to my evidence folder. And this is my evidence folder, okay, case 01. And let me make a new folder called as RAM dump. I will be storing all the live data over there. And you can give any name you wish. Don't change the extension and click capture memory. It will take some 1 or 2 minutes for the entire process to get completed. And once it is done, you will be having your RAM dumped. So memory capture is finished successfully. What you can do is you can close this, go to the actual location where you have stored your evidence. I guess it is over here. Go to FTK Imager case 1 and RAM dump. As you can see, this is your RAM dump file or the live evidence file. Now only one thing remaining over here is you need to take the hash value of it also, so that whenever you are sharing this with any of the forensic investigators, you have to make sure that no data has been tampered with. So what you can do is you can simply go to your browser and type md5 sum and you will get something like this. Fine. So you need to download a particular file, that is md5 in Windows, and you will get something like this. Go over there and download this file. After installing this file, what you can do is, let me show you. It is present over here. You can simply read the contents, how to install it, etc, etc. What you can do is you can simply extract this. Let me extract this on my desktop. Then you can simply copy this md5 sums file and paste it in your evidence folder, that is present somewhere over here. It's very simple from here. Now you simply need to open command prompt from within this particular directory. So simply go to the Explorer on top, type cmd and press enter.
This will make sure that this particular file MD5 sums is opened inside this particular file itself, is opened inside this particular directory itself. Otherwise, you need to go to your main command prompt and then press cd and then change the directory. To avoid all that hassles, it's very simple to open cmd from here only. Then next what you can do is you simply need to type md5 sums sums followed by the file name, that is memdump, along with the extension, and simply press enter. You will be displayed with Oke, a kalau particular ini dia progress membuat bar over here. hash-nya ya dari memdum ini. Jadi untuk memastikan kalau si memdum ini integritasnya bisa dipertanggungjawabkan lah istilahnya. Nggak ada perubahan. And what it will do is it will create an MD5 sum for your file memdump.mem. So this is very handy, because if you take the hash value right now and if you take the hash value even after hundreds of years, it is going to be same provided there is no change in the data. If there is even a single line of change or even a single bit of change in the data, then it will cause a huge change in the hash output. That is what we call as avalanche effect. We are all aware of it, right? So basically hashing is done for integrity checks. As we know, there are three goals of security: confidentiality, integrity, and availability. Hashing is performed to maintain integrity of the data, just to check whether the data is unmodified, whether the data is as accurate as possible. Hashing can be done to verify that. So just wait for a minute. This hashing operation will be done and I will be back. So as you can see, the hash is generated. You can simply copy this value and paste it somewhere. Let me copy this. Let me create a new file. And let me save that value over here. Oke, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Jadi setiap file yang akan kita buat akuisisi harus buat si file dump-nya. Caranya kayak tadi, contohnya ya. Atau kalau mau online bisa. Tadi tapi kan memori dump tuh besar ya, tergantung berapa memori yang kita pakai nih. Misalnya kita 16 GB ya, berarti 16 GB yang di dump. Tuh, jadi lama kita bikin hash-nya. Nah, selanjutnya kita bahas di storage format. Yang tadi kan ada beberapa ya, ada image, ada apa tadi itu ya, beberapa folder yang dia buat, case 001 dan lain sebagainya. Nah, untuk evidence ini, digital evidence, kita bisa pakai 3 format. Yang pertama raw, yang kedua proprietary, yang terakhir adalah advanced forensic format atau AFF. Oke, ini keuntungan dan kelemahannya ya, antara raw, proprietary, dan advance. Nah, kalau raw ini biasa dipakai di open source nih, kita bisa pakai raw. Tapi kelemahannya butuh storage yang besar gitu ya. As much storage as original disk. Kalau disk yang kita copy 1 terabyte ya berarti butuh 1 terabyte juga. Terus kemungkinan bisa terjadi dia bad sector. Jadi kemungkinan bisa aja nggak semuanya diambil gitu, keambil lah ya. Kalau proprietary, fiturnya sama seperti atas. Nah, di image file-nya ada metadatanya. Tapi permasalahannya itu tidak bisa sharing dengan satu tools dan tools yang lain ya. Jadi harus pakai tools itu aja. Gitu. Jadi file size limitation for segmented volume. Tetap di file size juga. Oke, consume more time for evidence search. Jadi ini memang proprietary ya, jadi ada formatnya tersendiri. Nah, yang terakhir ini yang dibuat oleh Simpson L. Garfinkel. Ini yang bisa kita pakai ya. Jadi AFF. Keunggulannya ini tidak ada limitasi di to image file, simple design, lalu compatible in multiple computing environment. Jadi bisa dipakai dimanapun. Selanjutnya, bagaimana kita melakukan akuisisi? Kita bisa pakai 2 cara ya.
Yang pertama arsitekturnya yang tradisional, lalu ada satu lagi yang secara live. Ini kenapa ya? Nih, secara live. Caranya gimana sih kita mau ambil dari sistem? Ya ambil hard disknya misalkan ya. Terus ada image di tempat yang lain. Atau kita bisa masukin investigation system as an external disk. Jadi external disk itu kita masukin ke komputer. Di dalamnya situ ada tools yang kayak tadi misalkan ya. Atau kita bisa booting sistem pakai Live CD. Nah, Live CD, mungkin ada yang pernah pakai Linux Live CD. Kita booting, terus kita lihat hard disknya dari si Live CD itu. Nah, ini yang tradisional ya. Suspect machine, kita ambil evidence-nya, hard disk-nya, lalu kita connect ke Red Blocker. Masih ingat ya, Red Blocker kemarin tools yang untuk ngambil data. Nah, lalu kita masukin ke komputer kita, jadi disk image. Nah, untuk analisisnya bisa pakai Ncase atau K. Nah, sekarang live CD. Live CD kita bisa stream disk image-nya. Jadi kita buat disk image lewat si live CD, itu kita pindahin ke server. Nggak perlu pakai si image blocker, write blocker ya, karena kita jalanin sistemnya di live CD. Ini contohnya Red Blocker. Ini Tableau. Today I'm going to be showing you how to use a Tableau forensic SATA and IDE bridge to a SATA hard drive into a computer so you can use something like FTK Imager Lite to make a forensic EO1 image of that hard drive. So the first thing you're going to want to do is take everything out of your bag. You got your power cable, you have your USB 3.0 cable, you have your SATA power, and your SATA data connector for your hard drive. So we're going to go ahead and power our Tableau. Put in our power here. You can see we already got, it shows DC power on. Once we get that, we can go ahead and connect our SATA power and then our SATA data cable. And then you're going to want to connect those obviously to your device. And then you're going to connect your USB cable. Once you have all those plugged in, then you can go ahead and take that USB 3.0 cable and plug it right into your computer, which I have a little dock in here. And then once you have all that plugged in, you can go ahead and hit our power button on, and then you can see it begins to boot up. Then you can begin to hear the hard drive spin up on power as well. And you can see our write block is on. That is very important to see that, because that means anything at all the computer can never write to that hard drive. So once you see the power light is on, SATA detected because we're not using an IDE. This is actually compatible with an IDE cable. So if you need an older hard drive, it does have the Molex power cord and an IDE cable. Hopefully you don't have to image those. Those do take a long time than your typical SATA hard drive. Even those take a long time as well. Pakai Red Blocker acquisitions ya. Jadi ini static ya, bukan yang live. Nah ini Red Blocker ya. Monitor comments given to the hard disk. Jadi ini datanya lebih aman karena nggak akan ke nggak akan secara tidak sengaja ketulis gitu misalnya ke hard disk yang evidence-nya. Do not allow disk to be mounted in write access, jadi hanya read only. Ini bentuknya bisa hardware, bisa software. Software sih banyak juga kayaknya kalau nggak salah. Cuma hardware kayak gini. Kemarin salah satu Red Blocker saya udah kasih lihat ya di Tokopedia. 9 jutaan kalau nggak salah. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Belum ya? Aman ya? Masih melek ya? Nggak ketiduran? Mau tanya Pak, Iya. untuk
digital forensik sendiri di posisi ketika terjadinya insiden itu di tim insiden respon di bagian apa ya? Tim insiden respon itu sebetulnya kalau insiden respon dia cuma melaporkan aja ya, responsnya nanti Mm-mm. ngelaporin balik. Tapi kalau di digital forensik ada tim sendiri harusnya di luar dari Oh, di jadi insiden response. berarti jadi part terpisah dari tim IRR ya? Iya betul, biasanya kayak Oh, gitu. oke, oke. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Biasanya kan masuknya ke CSIRT ya, insiden response tuh. Oke, lanjut ya. Sekarang metode akuisisinya. Bagaimana metode akuisisinya ada 4 di sini. Tapi kita bisa kategorikan sebagai 3 sih. Bitstream disk to image file, lalu disk to disk, dan yang terakhir adalah logical and sparse. Kita bisa jadikan satu. Yang pertama bitstream disk to image file. Ini biasanya yang digunakan nih. Kayak tadi ya. Sebetulnya bitstream disk to image itu kita bisa pakai si red blocker tadi. Jadi dari si red blocker kan langsung ke komputer bentuknya image file. Tuh bisa membuat lebih dari satu, kopinya bit-to-bit replications, toolsnya macam-macam ya, FTK, Smart Slot, Kit XY, iLook. Nah, nanti kita mostly mungkin akan pakai di FTK. Nah, lalu ada bitstream disk to disk. Oke, ini digunakan apabila hardware atau softwarenya tidak kompatibel gitu ya. Ini biasanya pakai older device. Biasanya tadi kan kalau tadi bit red blockernya masih support IDE gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan dulu masih pakai bukan IDS sebelum teknologi ID, saya lupa apa gitu ya. Atau memang nggak bisa, misalkan yang thread blockernya itu nggak support yang buat M3 misalkan. Nah itu nggak bisa. Tuh, gimana caranya ya kita disk to disk, artinya di copy satu disk gitu ya. Adjust start disk geometry cylinder head track configurations. Nah ini beberapa toolsnya. Jadi disk to disk ya berarti dari hard disk ke hard disk gitu ya. Pokoknya. Nah, lalu ada logical and sparse acquisitions. Kalau kita waktunya nggak banyak, terus evidence itu terlalu besar, ya kita lakukan ini. Kalau logical atau sparse. Kalau logical acquisitions ini kita akan mengambil specific file of interest. Contohnya misalkan Outlook, PST, or OST. Misalkan dia pakai Outlook gitu ya, kita cari backupan emailnya di dalam situ. Itu kan email biasanya banyak evidence ya di situ, transaksi dan lain sebagainya. Misalkan kita punya kasus korupsi, dapat OTT gitu, terus ada komputernya, ya kemungkinan di email itu banyak lah ya si komunikasinya. Jadi bisa diambil misalkan contohnya di Outlook-nya. Atau mungkin kalau WhatsApp ya kita bisa ngambil chat backup-nya gitu ya. Walaupun harus dibuka di device-nya dia sih. Kalau di device lain belum tentu bisa ya. Nah, satu lagi ini logical ya. Kalau logical kita ambil specific files. Kalau di sparse acquisitions, nah ini captures fragment of data in unallocated atau deleted space. Kalau ini spesial untuk ngambil yang udah kehapus aja nih. Jadi kayak recovery gitu ya. Kayak backup and recovery atau kita recover file-file yang memang hilang ada di situ. Tuh ini sparse. Bedanya dengan logical itu ya. Logical kita nggak nyari spesifik data yang spesifik. Kalau sparse ini kita cari data-data yang udah dihapus. Nah, ini tools-nya ya. Kita bisa lihat di sini. Ada di NIST. Kalau kita buka di sini ya. Nanti ini slide-nya saya taruh di e-learning ya. Belum sempat. Misalkan mau cari apa forensiknya. Contohnya misalkan saya mau drone forensik. Oke, tools OS. Hostnya saya misalkan pakai Mac OS. Supportnya flight log misalnya. Lalu terus targetnya drone. Manufacturer misalkan G. Kita search ada nggak? Nah ini ada nih. Toolsnya kita bisa pakai ini. scgcanada.com. Nah ini bayar tapi kalau ini ya.
Oke, nah ini UEFI extractions. Atau kita mau cari lagi yang lain, misalkan apa deleted file recoveries, misalkan saya punya Windows 11 hostnya, supportnya ini, eh misalkan ini ya, support atau ini ya, search. Nah ini banyak nih, ada 3 di sini ya. Seller data, seller data, seller foto. Ini kayaknya bayar ya. Kayaknya udah free download, tapi nggak tahu bayar atau enggak. For individual, soalnya gratis. Oh bayar. Nah atau kita bisa cari di GitHub. Hub Awesome Forensics. Kalau nggak salah gini. Oh, bisa. Nah ini banyak di sini. Ini Satellite Mapping Service. Kita bisa lihat di sini. Terus Geobase Search, Image Video Metadata, foto forensik, sosial media. Misalkan kita bisa pakai search tool. Ada Net Bootcamp, Lookup ID untuk Facebook ya, untuk klik in. Dan di Snapchat, Tumblr, dan di Twitter, Search Advanced, Advanced Search, dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat di sini. Cara-cara dia kasih tahu. Nah, misalkan saya mau nyari username-nya siapa, untuk spesifiknya, kita cari termnya, bisa sambil lihat di sini. Ini referensi yang saya gunakan di eh, kuliah hari ini. Dari Edinburgh Napier University dan BSSN. Oke, selesai. Ada pertanyaan nggak? Ya Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya kalau di digital forensik ini Pak, apakah kita sebagai anggaplah seorang engineer yang melakukan data acquisition ini harus kita sendiri yang akan menjadi saksi di persidangan atau itu bisa diwakilkan ke pihak lain gitu Pak? Oke, misalkan software yang kita buat gitu ya, terduga gitu ya. Oh enggak, misalnya kita kita yang melakukan data acquisition nih, misalnya ada Ah, sebuah komputer gitu kan, kita Oke, sebagai engineer ditugaskan untuk oke. apa, Hmm. mengumpulkan data gitu. Nah, apakah kita sendiri yang harus bersaksi atau itu bisa ke orang lain gitu, Pak? Oke, jadi kalau itu biasanya ada ini, ada penanggung jawabnya. Jadi ya kayak ada koordinator di digital forensicsnya gitu ya. Jadi nggak harus engineer-nya yang tampil, gitu. Tapi koordinator yang melakukan investigasinya, bosnya lah istilahnya, atau apa ya, head-nya. Kalau misalkan engineer-nya aja nggak perlu sampai engineer-nya keluar gitu, kecuali memang dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau misalkan cukup dengan head of engineer-nya aja yang maju, yang nggak masalah karena dia yang punya tanggung jawab kan, gitu. Lantas, apakah posisi seorang engineer itu justru bisa mendapat serangan balik gitu, misalnya kayak kapabilitasnya dipertanyakan mungkin atau eh, legalitasnya misalnya kan ini belajarnya dari mana, mana bukti ijazahnya misalnya kan gitu kan. Wah, saya nggak ada Oke. punya ijazah, oh berarti buktinya nggak valid. Apakah akan sampai ke sana atau memang fokusnya itu di objek datanya sendiri, nggak bakal disentuh-sentuh si engineer gitu Pak? Oke, oke, oke. Nggak akan sampai situ sih sebetulnya. Itu karena yang dianalisis kan bukan aplikasi ya, tapi gini, misalkan kayak kemarin, contohnya misalkan ya KPU, situng lah misalkan ya. Nah, itu kan ada forensik sendiri. Artinya misalkan kita mau lihat nih, vulnerability-nya ada di mana sih sebetulnya gitu. Apakah ini terindikasi memang dikasih Trojan atau dan lain sebagainya?
gitu ya. Nah, nanti yang ditanya bukan kapabilitas dari pembuat si engineer-nya gitu, misalkan nih lulusan mana, belajarnya apa, nggak akan sampai situ, tapi yang akan ditanya scope-nya, ini kenapa bisa jadi ada vulnerability ini gitu. Ini disengaja atau nggak disengaja kayak gitu. Kalau disengaja itu motifnya apa sih? Kalau nggak disengaja itu karena apa? Nah, justru kayak gitu, dia nggak akan nyerang secara personal engineer-nya, misalkan. Ada dari head-nya dulu sebetulnya, penanggung jawabnya dulu, yang nanti mungkin dari penanggung jawab baru dia dilimpahkan, ternyata nih yang ngerjain modulnya ini nih si engineer-nya A gitu, atau B. Nah, baru nanti ditanya ke si engineer-nya A gitu, atau ke si B-nya gitu. Tapi lewat satu pintu dulu nih, lewat si head-nya dulu gitu. Kalau ditanya nanti, oh dia nggak lulus misalkan, terus dia ternyata eh tahunnya cuma ikut bootcamp doang, nggak akan sampai situ sih, kayak gitu Rom. Oke, Pak. Selanjutnya, Hmm. apakah authority seorang engineer itu sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Oke, oke. Oke, ada lagi yang lain sambil nunggu Romi. Jadi sebetulnya jangan takut sih jadi engineer, sesuai dari scope aja. Maksudnya kan kita biasanya kerja itu dapat ini ya, dapat, kalau kita pakai eh, apa, Scrum gitu, kita dapat card-nya apa gitu ya. Nah, itu Iya, Pak. ikutin aja dari situ. Jangan aneh-aneh lah istilahnya. Iya, Pak. Maaf, tadi boleh saya satu pertanyaan lagi, Pak? Iya, ya, lanjut. Ya. Apakah authority kita seorang engineer itu biasanya di persidangan itu juga akan dipertanyakan, Pak, dalam proses mengambil data itu? Misalnya ada sebuah komputer nih yang harus diambil datanya gitu, tapi kita tidak dapat izin ke sana, lalu kita melakukan social engineering untuk mengambil data itu gitu. Datanya valid, data bisa dibuktikan, tapi prosesnya sebenarnya melanggar hukum juga. Nah, apakah eh, proses itu dipertanyakan juga atau hanya objek datanya saja gitu, Pak? Yes. Jadi namanya digital forensik, kita harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi proses social engineering, proses yang apalagi misalkan phishing itu nggak bisa dilakukan gitu. Yang bisa kita lakukan adalah ngedrive gitu ya, atau mengarahkan, misalkan di enkripsi nih di password ya, yang tahu passwordnya siapa, misalnya terdakwa, ya udah minta terdakwanya untuk buka si komputernya, mau nggak mau gimana pun caranya, misalkan apa ya, kalau kamu mau buka ya kita bisa anggap sebagai justice collaborator misalkan. Di sana ada pengurangan hukuman dan lain sebagainya gitu. Karena harus mengikuti prosedur hukum ya. Nggak bisa melanggar hukum juga untuk ngambil si evidence itu. Dan kita mengambil evidence itu pun harus ada surat penggeledahan kan. Kayak tiba-tiba mau diambil gitu, tiba-tiba masuk nggak. Gitu. Jadi nggak boleh melanggar hukum. Gitu, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada saya absen ya. Abdul Rahman Hakim. Nggak ada. Ali Usman. Ya, hadir, Pak. Udah ya. Semangat ya. Edi Rasidi. Ya, Pak. Ada Habibi. Hadir, Pak. Udah ya. Ilham. Ilham hadir, Pak. Ita Krisnawati. Hadir, Pak. Ulis ada. Hadir, Pak. Ada. Mufid. Hadir, Pak. Hadir Pak Olis. Oke. Ponsianus Prayogo. Hadir, Pak. Ada. Romi ada ya. Yunisara ada. Nggak ada. Henry Taswin. Nggak ada juga. Hisham Kurniawan. Nggak ada. Lamdes. Nggak ada. Muhammad Fatur Rozi. Hadir Pak. Hadir. Oki Alfian.
Hadir Pak. Nggak ada. Rizky Subagja. Rizky nggak ada. Toto Wahyudi. Nggak ada. Yudi Kurniawan. Nggak ada. Zulfa. Ada ya? Hadir, Pak. Oke, ini Zulfa, saya belum dapat yang baru, tapi saya udah rekap di sini ya. Nanti saya lupa belum koordinasi sama Pak Aziz. Iya, Pak. Kemarin udah konfirmasi sama Pak Aziz. Ah, Kan belum, mungkin Pak Aziznya masih sakit deh, Pak. Jadi oh belum masih ada. sakit ya? Oke, oke. Jadi mungkin belum sempat nganu juga. Ya, ya, nggak masalah. Nanti saya konfirmasi ulang. Oke, semuanya kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya, terakhir di bulan puasa. Jadi nanti akan kita tarik lebih sore lah ya. Kita jam 8:30 banget ini. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.